Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Bagaimanapun kondisi dunia pada saat hari-hari ini, kita percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau masuk saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan, karena Dia yang layak kita puji, kita sembah, kita tinggikan. Hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Kita percaya kemenangan boleh terjadi di tempat ini. Dengan sikap berdoa, kita mau angkat pujian ini. Ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan akan senantiasa dalam hidup kita. Hanya nama Yesus. Kami menyembah-Mu. Menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih, karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan ada kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih, karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan akan menyertai kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan ada kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang
Untuk membuka kita dalam doa, kami minta Ketua BPJ untuk membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang tinggal dan bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau berada dalam ketinggian yang maha tinggi. Kami mengucap syukur pada pagi ini, di hari Minggu ini, kami boleh kembali datang kepadamu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sadar situasi saat ini tidak mengenakan, segala sesuatunya terasa tidak nyaman. Tapi satu perkara kami tahu bahwa pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih walaupun jemaat kami tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan jemaat. Segala sesuatu yang mereka alami, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memimpin dan menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Tuhan menyertai mereka, memberkati anak-anak muda yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, Engkau urapai dengan kuasa dan roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bila persekutuan ini sungguh boleh menyenangkan hati Bapa. Ampuni segala hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Sucikan dan kuduskan pelayanan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dan jemaat-Mu sungguh dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada pimpinan jemaat yang sudah membuka kita dalam doa. Kita masih memuji Tuhan. Kita percaya ada kuasa dalam darah Tuhan. Amin. Kita buka nyanyian hidup yang kekal halaman 179. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, ada darah kuasa heran. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalanan kalau mau masuk selamatan. Oh, ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Oh, ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. Jika Allah kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasa, oh ada kuasa,
kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. Baik, yang keempat, bersaksi dengan iman yang berani. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Berilah kabar itu dengan bukti, darah Almasih selamat. Ada kuasa, Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. kita masih memuji Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita membuka nyanyian hidup yang kekal, halaman 194, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling katanya, bila namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh karena cinta Yesus dan anugerah Almasih, bila namaku dipanggil ku Kalau ada. bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, bila namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. kita akan membuka ayat firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita akan bacakan secara bersama-sama. Perikop di atas, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ketua Badan Pimpinan Jemaat PPIK Baitul Anik. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian Tuhan peliharakan, nyanyian hidup yang kekal, halaman 61. Jangan kau takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Nyanyian hidup yang kekal, halaman 61. Jangan kau takut kesusahan. Jangan kau takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Dalam Tuhan ada lindungan. Dalam Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan dikau sepanjang umurmu. kalau kau dibuang bapamu, Kalau kau dibuang bapamu, Tuhan peliharakan. kalau dibenci saudaramu, Tuhan peliharakan. Kalau dibenci saudaramu, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan engkau sepanjang umurmu. nab doamu didengarkannya. Nab doamu didengarkannya, Tuhan peliharakan. Yang berguna pun diberikannya. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan engkau sepanjang umurmu. pada badan pimpinan jemaat atau Pak Gembala, saya persilakan untuk memimpin doa syafaat. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPPIK Baitul Anik yang hari ini sedang berada di rumah untuk melaksanakan ibadah keluarga. Mari kita bersama-sama, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk diri kita, agar Tuhan menguatkan kita, agar iman kita, kepercayaan kepada Tuhan semakin dikuatkan di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Yang kedua, kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga kita masing-masing. Kita doakan anak-anak kita doakan pekerjaan,
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doakan kesehatan. Khususnya saat ini kita sedang diserang oleh wabah virus COVID-19. Kita berdoa agar Tuhan menjaga dan melindungi setiap keluarga kita. Yang terakhir, kita akan berdoa bersama dengan jutaan umat Kristen di seluruh dunia, berdoa agar wabah virus yang terjadi saat ini segera berlalu, sehingga kehidupan kita, aktivitas kita kembali seperti semula. Mari kita tundukkan kepala kita, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Bersama dengan seluruh keluarga jemaat GPPIK Baitul Anik yang hari ini berada di rumah melaksanakan ibadah keluarga secara online bersama dengan kami ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami yang pertama untuk kehidupan iman kami pribadi lepas pribadi. Biarlah iman kami, iman jemaat-Mu diberikan kekuatan agar kepercayaan kami kepada Tuhan sungguh-sungguh hidup ya Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi situasi yang sulit, iman kami tetap kuat. Kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Sebab kami percaya apa yang terjadi saat ini ada maksud dan rencana Tuhan. Jikalau kami merenungkan di dalam firman Tuhan, bagaimana sejarah Allah dan umatnya, bahwa Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk keselamatan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya apa yang terjadi saat ini untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami ya Tuhan. Dengan situasi yang terjadi sekarang ini, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak orang sekarang mencari Tuhan di dalam hidupnya. Ada banyak orang meminta pertolongan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami ya Tuhan berdoa bagi umat-Mu, bagi setiap keluarga yang hari ini sedang berdoa di rumah masing-masing. Kuatkan kami, iman kami, supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kami. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga jemaat-Mu, masing-masing yang hari ini sedang berdoa di rumah. Kami berdoa Tuhan berkati anak-anak jemaat-Mu, berkati pekerjaan, berkati kesehatannya ya Tuhan. Di dalam situasi yang sulit ini kami percaya ada banyak cara tangan Tuhan bekerja untuk mencukupkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami jemaat-Mu belajar untuk hidup bijaksana di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Belajar hidup dengan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Belajar untuk mencukupkan diri kami. Belajar untuk mengatur keuangan sedemikian rupa ya Tuhan. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa bersama dengan jutaan umat Kristen di seluruh dunia saat ini, agar wabah virus yang ada sekarang ini segera berlalu. Biarlah badai ini segera berlalu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami kembali beraktivitas secara normal. Pedagang yang berdagang kembali berdagang, berusaha. Petani kembali berusaha di dalam sawah ladangnya ya Tuhan. Guru-guru dan anak-anak murid kembali dapat melakukan aktivitas mereka di sekolah. Dan kerinduan kami ya Tuhan, biarlah kami dapat kembali melaksanakan ibadah di gereja bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersatu hati bersama-sama berdoa. Dan kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu kami bersujud memohon kepada Tuhan bersama dengan jutaan orang-orang Kristen di seluruh dunia, agar wabah ini segera berlalu ya Tuhan.
sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami secara normal. Kami kembali boleh bersuka cita bersama dengan keluarga kami, dengan jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami. Kami juga akan berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Terima kasih Pak Gembala yang sudah membawakan doa syafaat untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, firman-Mu berkata kau besertaku. Dengan sikap berdoa kita mau angkat pujian ini. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah kami percaya, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah kami percaya, di setiap langkah ku percaya. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, baik pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah kami percaya, di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan,
Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPPK Baitul Anik, mari kita kembali berdoa. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, agar kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, melewati pembacaan firman Tuhan yang hari ini kita akan baca, yang hari ini kita akan dengarkan bersama. Bapa di sorga, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, biarlah iman kami, kepercayaan kami semakin kuat, sehingga hidup kami ada ucapan syukur. Senantiasa kami mengucap syukur kepada Tuhan, dengan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkatilah pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Baitul Anik yang hari ini bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Saya harap Bapak Ibu Jemaat Baitul Anik yang saya kasihi ada dalam keadaan yang baik saat ini. Baik, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan bersama-sama hari ini membaca firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan yang pertama, bahwa rasa kepastian itu akan timbul dari iman yang hidup. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Secara manusiawi, segala sesuatu yang menopang kehidupan dari Nabi Habakuk sudah hancur, saudara. Tetapi Habakuk berkata dia akan bersorak-sorai. Perkataan ini muncul dari iman yang hidup. Perkataan ini muncul dari kepercayaan yang kuat. Sekalipun secara manusiawi segala sesuatu sudah hancur, tapi Habakuk berkata,
Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa Habakuk berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Pertama-tama mari kita melihat di dalam ayat yang ke-13, pasal yang ketiga. Habakuk berkata, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Dalam perenungan sejarah antara Allah dan umatnya, Habakuk menjelaskan bahwa Allah memiliki rencana yang indah, bahwa Allah memiliki rancangan yang baik untuk umatnya, bahwa di dalam sejarah Allah dan umatnya, Allah senantiasa bekerja melewati para nabi untuk menyelamatkan umatnya. Melewati peristiwa ini pun, peristiwa di dalam pasal yang ke-17, segala sesuatu yang menopangnya sudah hancur. Habakuk percaya bahwa itu Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyelamatkan dia dan umatnya. Di balik peristiwa ini Habakuk percaya Allah sedang bekerja. Di balik peristiwa ini Habakuk memiliki keyakinan dari iman yang hidup dan kepercayaan yang kuat bahwa Allah sedang bekerja. Melewati peristiwa ini, di mana kehidupan segala sesuatunya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai. Kenapa Habakuk berkata seperti itu? Karena Habakuk percaya Allah sedang bekerja. Di balik peristiwa ini Allah sedang bekerja untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Oleh sebab itu di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-18, aku akan bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk percaya Allah sedang bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Allah sedang mendatangkan kebaikan untuk umatnya. Oleh sebab itu dia berkata, aku akan bersorak-sorak. Aku akan memuji Tuhan. Habakuk bersyukur meskipun secara manusia kehidupan yang menopang perjalanan kehidupan perekonomian hancur. Tapi Habakuk tetap bersyukur karena yang paling penting adalah keselamatan. Lewat peristiwa ini banyak manusia mencari Tuhan. Banyak manusia kembali mencari Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-18 perkataan ini muncul dari iman yang hidup dan kepercayaan pribadi yang kuat. Apapun yang terjadi di luar, apabila iman kita kuat, apabila kepercayaan pribadi kita kuat dan hidup, kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Situasi apapun yang terjadi di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-17 tidak membuat Habakuk untuk berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena iman Habakuk, iman yang hidup. Kepercayaan Habakuk, kepercayaan pribadi yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hari ini ada di rumah, beribadah bersama dengan keluarga. Mari perkuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari buktikan iman kita bahwa kita memiliki iman yang hidup. Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Meskipun situasi yang sulit seperti yang Habakuk hadapi di dalam ayat yang ke-17. Itu semua sedang Allah kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-19, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, dengan kepercayaan Habakuk, dengan perenungan sejarah bagaimana Allah dan umatnya
bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka di dalam ayat yang ke-19 Habakuk mendapat jawaban dari pertanyaan, kenapa situasi ini terjadi? Kenapa situasi yang sulit ini Tuhan izinkan terjadi? Habakuk mendapat jawaban dari pertanyaan itu, bahwa Allah sedang merenda kebaikan. Oleh sebab itu diungkapkan di dalam ayat yang ke-19 ungkapan hatinya. Dalam pengakuannya ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Habakuk merasa seolah-olah ia berjalan di udara, Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan begitu ringan di tengah-tengah kesulitan. Meskipun dia melewati bukit-bukit yang sulit, bukit-bukit yang menyusahkan dalam hidupnya, tetapi tidak membuat patah semangat di dalam hidupnya. Arti di dalam ayat yang ke-19, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya ia membuat kakinya ringan melangkah. Artinya ia tetap memiliki semangat meskipun ada kesulitan yang dihadapi. Karena iman dia, karena kepercayaan dia bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang baik di tengah-tengah kesulitan. Yang menarik di dalam ayat yang ke-19 Bapak Ibu, kita baca sekali lagi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Baiklah seperti Habakuk berkata, Tuhan itu kekuatan kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan bersama-sama di dalam doa kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan yang membuat kaki kita seperti kaki rusa yang ringan melangkah. Artinya memiliki semangat di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Dua hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama, perkuat iman kita, kepercayaan kita, iman kita, iman yang hidup. Meskipun situasi sulit, percayalah, seperti Habakuk berkata, dia akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena Habakuk yakin, di balik yang terjadi dalam ayat yang ke-17 ini, Allah sedang bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Yang kedua, karena Allah kekuatan kita, jangan sempat kita patah semangat. Jangan sempat kita putus asa. Mari kita tetap kuat menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tetap kuat, tetap melangkah dengan ringan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, minta Pak Yakobus untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali Bapak, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini Bapak. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan keajaiban dari firman Tuhan. Bapak, dalam saat situasi seperti sekarang ini, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Engkau mengasihi kami. Kami yakin Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami pada pagi hari ini. Berkati pelayanan, berkati keluarganya. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh BPJ. Kepada Bapak Saul dipersilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kepada majelis yang sudah mengajak kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Masing-masing Bapak Ibu di rumah boleh menjalankan persembahan di rumah masing-masing. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian Ku Haraplah Kepada Tuhanku, nyanyian hidup yang kekal, halaman 172. jadi kurang terang. Ku jadi kurang terang. Gembalaku menghentar dombanya. Ku menghentar dombanya. Petang tiba, banyak pulang di surga telah ku tinggal.
kasih, kami minta Pak Saul untuk doa persembahan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan untuk pekerjaan Tuhan di jemaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang menyelamatkan kami, Allah kami yang memelihara kami, Allah kami yang melepaskan kami dari segala malapetaka. Oleh karena itu hamba mengucap syukur kepadamu. Kami mau menaikkan puji dan hormat kami kepadamu ya Bapa, atas kasih, berkat dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami umatmu untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar berkat-Mu dalam keluarga kami, dalam hidup kami masing-masing. Saat ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kami mau Engkau Bapa memberkati persembahan ini. Jadikan persembahan yang mati ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Persembahan yang hidup agar dapat menopang pekerjaan-Mu di jemaat Baitul Anik ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Begitu juga yang belum dapat memberi pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua, supaya di hari-hari kemudian nanti kami boleh menerima berkat yang sama daripada Bapa, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Saul. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Badan Pimpinan Jemaat. Pada Badan Pimpinan Jemaat kami silahkan. Pada seluruh jemaat Baitul Anik, kami mengucapkan selamat beribadah pagi ini. Kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan telah memelihara kita. Hati dan pikiran kita terpelihara oleh karena kasih setianya. Jadi pengumuman dari Badan Pimpinan Jemaat untuk seluruh jemaat Gereja Baitul Anik dimanapun berada pada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa kita selalu berdoa bersama-sama, mengambil kesempatan untuk meluangkan waktu untuk berdoa agar segala sesuatu yang dialami oleh bangsa ini boleh terlewatkan. Sebagai jemaat yang baik, kami sebagai Badan Pimpinan Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan, untuk selalu mengikuti arahan-arahan dari pemerintah agar segala sesuatunya boleh dilalui dengan baik. Karena kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib menjalankan seluruh perintah-perintah yang diperintahkan oleh pemerintah kepada kita agar segala sesuatunya boleh terlalui dengan baik. Dan juga untuk kebaktian pada minggu-minggu ke depan belum ada kepastian, tapi kita tahu bahwa saat ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengkhotbah-pengkhotbah baru di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi setiap kebaktian tetap terus dilakukan, baik malam Senin, malam Kamis, dan hari Minggu. Dan biarlah kita boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa Tuhan menghendaki segala sesuatu terjadi, pasti ada maksud dan rencana di dalam semuanya. Dan kebaktian untuk minggu depan masih belum diadakan di tempat ini, mungkin masih melalui via online. Jadi kita akan berdoa terus untuk tim yang bekerja. Biarlah mereka diberi hikmat, anak-anak muda ini diberi hikmat marifat oleh Tuhan, agar segala sesuatunya, pemberitaan firman yang akan disampaikan sungguh-sungguh menguatkan jemaat dimanapun jemaat berada. Dan yang kedua, berdoa juga untuk pemerintah, agar kita di dalam doa-doa kita, baik doa pagi,
doa malam Senin, malam Kamis. Kita terus mendukung pemerintah di dalam menanggulangi masalah ini. Kita yakin dan percaya jika bukan kuasa Tuhan, maka segala sesuatunya tidak akan terjadi dengan baik. Tapi jika Tuhan hadir, kita yakin dan percaya seperti dalam firman Tuhan mengatakan, sia-sialah orang berjaga-jaga jika bukan Tuhan yang menjaga. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga bangsa ini. Dan juga persembahan, karena kita tahu bahwa gereja dalam pelayanannya memerlukan dana. Oleh sebab itu setiap kebaktian malam Senin, malam Kamis, hari Minggu, seluruh persembahan kita serahkan kepada bendahara gereja, yaitu dengan Pak Sutiman dan Pak Suprianto. Karena kita tahu dalam situasi apapun, pekerjaan Tuhan tetap harus dijalankan. Kita yakin dan percaya seperti kita melihat janda di Sarpat, walaupun hanya tepung segenggam dan minyak sedikit dibuli-buli, tapi mereka mau melayani Tuhan dengan hidup mereka, sehingga dalam masa kesusahan mereka terlewatkan. Itulah keyakinan dan iman percaya kita bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu saja yang kami sampaikan dari Badan Pimpinan Pusat, Badan Pimpinan Jemaat. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih, itu tadi informasi dari Badan Pimpinan Jemaat GPPK Baitul Anik. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat hari ini. Biar dalam kehidupan kita nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dan melindungi kami. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kepada hambanya kami silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan. Kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat GPPIK Baitul Anik yang ada di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga mereka berkumpul beribadah. Kiranya melewati pujian, melewati firman Tuhan, jemaat dikuatkan. Seperti pengajaran firman Tuhan pada hari ini,
agar kepercayaan pribadi kami dan iman kami iman yang hidup, sehingga dalam situasi apapun kami mampu untuk mengucap syukur dan kami tidak cepat untuk menyerah. Biarlah kami tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh tim pemain musik, anak-anak muda yang mengambil bagian dalam IT, yang hari ini boleh melayani Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda jemaat Baitul Anik ya Bapa. Berkatilah masa depan mereka. Kami percaya tangan Tuhan yang akan menuntun, memimpin perjalanan kehidupan anak-anak muda kami. Bapa di surga, hamba juga berdoa saat ini apabila ada jemaat yang sedang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Jika ada jemaat yang sedang dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Jikalau ada jemaat yang saat ini sedang dalam kesulitan, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati, memberikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, secara khusus Presiden, para menteri, dan yang mengambil tugas khusus di dalam menangani virus ya Tuhan. Yang mereka bekerja siang dan malam, kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka, agar dapat menanggulangi wabah di dalam bangsa kami ini, agar wabah ini segera berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, agar gereja kami terus dipelihara Tuhan, menjadi gereja yang dapat menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa kami, di desa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin jemaat, berkati para penatua, berkati gembala, berkati para pengerja, berkati para pelayan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di yang surga, Tuhan terima kasih. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.